Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melanjutkan teori patofisiologi yang sebelumnya tertunda, yaitu terkait dengan TORC dan juga IMS. Nah, mungkin nanti beberapa yang bisa saya yaitu terkait dengan TORC dan IMS. Patofisiologi penyakit IMS dan TORC dengan ibu hamil ya. Patofisiologi IMS dan TORC mungkin tidak banyak sekali yang sudah paham terkait dengan IMS itu apa. So, kita recall kembali bahwa kemarin kita itu sudah bicara terkait salah satu penyakit IMS, yaitu terkait dengan sifilis. Nah, di sini saya diminta untuk menerangkan kembali terkait dengan IMS karena IMS itu tidak hanya sifilis dan juga adanya TORC, yaitu infeksi yang terjadi, ada yang akibat virus dan juga bakteri. Nah, di sini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sebelumnya patofisiologi gangguan sistem reproduksi. Di sini IMS itu kan lebih cenderung ke sistem reproduksi, sehingga saya mengambil judul ini. Penyakit infeksi menular seksual atau IMS merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak sehat yang menyebabkan kelainan dan gangguan pada reproduksi baik pria atau wanita. Penularan IMS dapat terjadi baik secara vaginal, oral, anal, dan vaping. IMS dapat mengalami komplikasi yang lebih parah kepada penderitanya, meliputi kanker, janin di luar rahim, infeksi janin dan bayi, kecacatan, keguguran, prematur, penularan HIV, penurunan produktivitas alat reproduksi. Berdasarkan WHO tahun 2019 memperkirakan bahwa sekitar 376 juta kasus IMS terjadi di seluruh dunia. Jenis-jenis IMS yang menyerang manusia meliputi chlamydia, kondilomata, bakterial, vaginosis, gonorrhea, sifilis, dan trichomonas. Galena 2020. Ya, Bu. Nah, sedangkan etiologi IMS berasal dari berbagai mikroorganisme seperti bakteri pada IMS sifilis. Ya, kemarin kita sudah bicara banyak ya terkait dengan sifilis, bagaimana penularannya, ya. Dan IMS ini juga ada gonorrhea, ada fungi, virus pada IMS, HIV dan Herpes, dan parasit berupa kutu. Infeksi gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, ditandai dengan kencing nanah berwarna kuning, kental, dan nyeri pada belah. Sedangkan pada wanita tidak menunjukkan gejala. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan, kecacatan pada janin dan bayi, dan HIV. Infeksi chlamydia disebabkan oleh bakteri patogen Chlamydia trichomonasis yang ditandai dengan adanya cairan encer dari alat reproduksi, nyeri, dan perdarahan. Namun total 70% wanita yang menderita infeksi tersebut belum dideteksi adanya gejala pada awal. Jadi tiba-tiba tahu-tahu sudah terinfeksi. Seperti kita recall kembali, contoh saja sifilis. Sifilis itu baru terdeteksi setelah 1 tahun penularan. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi berupa pneumonia, peradangan mata, kemandulan, gonorrea, dan HIV. Diambil dari Tuntun 2018 dari buku dari Jurnal Kesehatan. Nah, kemudian itu tadi terkait dengan IMS. Jadi IMS itu terjadi salah satunya karena hubungan seksual yang tidak sehat ya. Ada beberapa tadi IMS.
HIV, ada sifilis, ada gonorrea, dan lain sebagainya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar terkait dengan kehamilan dengan infeksi TORC yang mungkin sudah sering didengar terkait dengan TORC itu sendiri, sudah familiar. Nah, kemudian terlibat apa saja, yaitu toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Itu adalah singkatan dari TORC. Nah, patofisiologi TOK sendiri penularannya ada bermacam-macam. Yang pertama, penularan Oogista Toxoplasma gondii itu biasanya dari menelan jaringan yang terinfeksi atau menghirup partikel tinja. Contohnya apa? Menelan jaringan yang terinfeksi ketika kita makan, minum, makan, minum itu kan harus diolah terlebih dahulu karena apa? Untuk mematikan bakteri yang ada di situ. Kemudian menghirup partikel tinja contohnya. Makanya kadang orang itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, kalau memelihara binatang peliharaan itu harus dijaga kebersihannya karena salah satunya untuk menghindari menghirup partikel dari tinja yang di situ ada Oogista Toxoplasma gondii. Nah, penularan transplasenta dari setelah dari ibu itu tertular, itu bisa juga melalui transplasenta yang menyebabkan toxoplasmosis kontinental. Ini paling sering terjadi pada trimester ketiga kehamilan. Kemudian sifilis ditularkan melalui plasenta atau secara vertikal di jalan lahir. Tingkat penularannya lebih dari 80% pada ibu yang baru terinfeksi. Kenapa kok baru terinfeksi? Karena kita flashback lagi ke belakang. Sifilis itu ada 3 tahapan, ada primer, ada sekunder, ada laten. Ketika sudah laten, dia malah tidak akan menular, tetapi ketika fase primer dan sekunder, dia menular. Sehingga ketika pada ibu yang baru terinfeksi, penularannya itu 80%. Rubella yang ketiga rubella ditularkan ke ibu melalui aerosol dan ke janin melalui plasenta. Aerosol yaitu melalui udara. CMV penularan ke ibu melalui transfusi darah, transplantasi organ, atau yang paling sering melalui paparan selaput lendir. Kemudian melewati baik melalui plasenta, jalan lahir, ataupun ke ASI. Jadi ASI ketika ibu itu mengalami CMV, itu ASI-nya juga berisiko untuk ditularkan ke bayi. Tingkat infeksi CMV pada infeksi primer telah lama diusulkan lebih besar daripada infeksi sekunder. Tapi ada beberapa analisis baru-baru ini bahwa ini mungkin tidak sepenting yang diperkirakan sebelumnya. Jadi kita berkembang ya dulu itu sangat uh, besar infeksi sekundernya, tetapi seiring berjalannya waktu ada temuan terbaru. Yang selanjutnya yaitu HSV, penularan herpes simplex ya, penularan ke ibu melalui kontak seksual dan kemudian ke janin melalui infeksi melalui uh, ataupun proses kelahiran. Infeksi primer itu selama trimester ketiga memiliki presentasi infeksi neonatus tertinggi. Kemudian selanjutnya penularan HIV ke bayi dapat terjadi baik secara transplasenta di dalam lahir maupun selama proses persalinan maupun melalui pajanan ibu pasca kelahiran seperti dalam proses pemberian ASI. Diambil dari WWNCBT MLM NIH ke Translate Book. Nah, kemudian terkait dengan patofisiologi lagi, ini terkait dengan patofisiologi pada TORC. Pada ibu hamil yang mengalami infeksi primer, toxoplasma, mula-mula akan terjadi parasitemia, kemudian darah ibu yang masuk ke dalam plasenta akan menginfeksi plasenta atau plasentitis. Infeksi parasit dapat ditularkan ke janin secara vertikal. Fagizoid yang terlepas akan berproliferasi dan menghasilkan fokus-fokus nekrotik yang menyebabkan nekrosis plasenta, kematian jaringan plasenta. Nekrosis itu maksud nekrosis adalah kematian jaringan plasenta dan jaringan sekitar sehingga membahayakan janin di mana dapat terjadi eksplosi kehamilan atau jadi, kalau secara patofisiologi ketika ada infeksi itu melalui darah ibu itu melalui transplasenta,
Kemudian dari transplasenta, virus-virus ataupun bakteri yang masuk itu akan menekrosis jaringan dari plasenta sendiri atau di jaringan sekitarnya sehingga bisa menyebabkan atau menimbulkan akibat-akibat yang lain. Kalau pada trimester pertama itu bisa menyebabkan keguguran atau ketika sudah ada janin trimester 3 dia akan menimbulkan kecacatan. Seperti itu. Jadi hampir sama dengan patofisiologi saat kita belajar terkait dengan sifilis. Seperti apa ya? Penurunan imunitas, kaitannya dengan penurunan imunitas, sehingga ketika imunitas menurun, untuk survive atau menolak penyakit itu atau mencegahnya untuk menyebar itu jauh lebih lambat daripada proses dari pertumbuhan bakteri atau virus ketika sudah masuk dalam tubuh. Nah, di sini ibu hamil dengan TOC itu akan menyebabkan berbagai komplikasi seperti cacat fisik dan mental pada bayi, keguguran, kelainan kongenital. Nah, kelainan kongenital rubella syndrome atau lebih dikenal dengan CFS atau fetal rubella syndrome merupakan gabungan beberapa keabnormalan fisik yang berkembang pada bayi sebagai akibat infeksi dari virus rubella maternal yang berkelanjutan dalam fetus. CRS dapat mengakibatkan terjadinya abortus, bayi mati prematur, dan cacat apabila bayi tetap hidup. Sedangkan risiko infeksi CRS sendiri ada beberapa termin. Ketika infeksi itu terjadi pada usia 0 sampai 12 minggu usia kehamilan, risiko untuk janin terinfeksi itu 80 sampai 90%. Apabila infeksi pada 15 sampai 30 minggu usia kehamilan akan menurun drastis. Resiko infeksi pada janin itu sekitar 30% atau 10 sampai 20%. Bayi didiagnosis CRS itu ketika kita itu mendapatkan bayi dengan ibu yang memang terdiagnosis bahwa dia itu mengalami TORC, itu kita mendiagnosis bayi itu mengalami CSF atau tidak itu ada dua gejala dari kriteria A atau satu kriteria A dan satu kriteria B. Apa saja kriteria A dan kriteria B itu? Yaitu kriteria A yaitu apabila terjadi katarak, glukoma bawaan, penyakit jantung bawaan. Dan yang paling sering adalah pasien ductus arteriosus atau peripheral pulmonary artery stenosis. Kemudian kehilangan pendengaran, kemudian pigmentasi retina. Itu adalah kriteria A. Sedangkan kriteria B yaitu purpura, splenomegali, jaundice, yaitu kuning, mikroencefali, retardasi mental, keterbelakangan mental ya, meniosensalis, dan radiolus bone disease. Tulang tampak gelap pada tulang Nah, sedangkan pada beberapa kasus hanya mempunyai satu gejala dan kehilangan pendengaran merupakan cacat yang paling umum. Jadi bayi dengan CRS itu paling umum itu kehilangan pendengaran. Hal ini yang ditemukan di BCSN. Definisi kehilangan pendengaran sendiri apa? Berdasarkan WHO yaitu batas pendengaran itu lebih dari 26 dB yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat permanen. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas terkait dengan patofisiologisnya, kemudian resiko terinfeksinya akan seperti apa. Nah, ketika sudah untuk menegakkan diagnosis yang lebih tepat lagi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang sering dilakukan yaitu pemeriksaan serologi, yaitu merupakan pemeriksaan yang sangat dianjurkan. Pemeriksaan serologi yaitu kita harus memeriksa antibodi IgM spesifik ditunjukkan untuk setiap neonatus dan dengan berat badan rendah yang juga memiliki gejala klinis rubella bawaan. Adanya IgM di bayi tersebut menandakan bahwa ia telah terinfeksi secara bawaan karena antibodi ini tidak dapat melalui batas barier plasenta. Jadi kita harus melakukan tes untuk serologi mengetahui antibodi. Antibodi itu banyak. Antibodi apa yang harus dicek yaitu IgM. Nah, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi melalui grup. Silakan dikoordinir. Kemudian untuk pertanyaan saya tunggu maksimal hari ini pukul 1.
Nah, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama dan juga membaca sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna tinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya berikan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.